Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran dan salah satu contoh program pemerintah dalam produk jasa keuangan yang berhubungan dengan UMKM. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena mungkin saja Anda dapat inspirasi dan berminat setelah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 1. Ada saya sendiri Pravana Agustin Iriani, ada teman saya Aisyah Putri Ismawan, serta Martin Adi Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu jasa strategi marketing. Jasa strategi marketing adalah usaha untuk mengarahkan dan menciptakan sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Bisnis jasa adalah bisnis yang menjual layanan kepada para konsumen yang membutuhkan. Dalam menjalankan bisnis jasa juga dibutuhkan adanya strategi marketing. Namun, sebelum menentukan strategi marketing yang akan kita gunakan, perlu diperhatikan bahwa strategi marketing jasa berbeda dengan strategi marketing bisnis yang menyediakan produk atau barang bisnis. Jasa lebih cenderung memberikan pelayanan kepada konsumen dengan berhubungan langsung. Oleh karena itu, bisnis jasa mengukur keberhasilan strategi pemasaran dengan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen. Jadi, strategi marketing untuk bisnis jasa adalah usaha dalam memberikan layanan kepada konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Tujuan strategi marketing adalah agar dapat mengetahui jasa yang ditawarkan secara lebih rinci dan lebih tepat, mengenalkan jasa kepada calon pelanggan dengan cara dan langkah yang cocok dan tepat, merupakan strategi marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Lalu, bagaimana caranya untuk melakukan strategi marketing sebuah bisnis jasa? Nah, di sini kita bisa gunakan diantaranya adalah yang pertama, memberikan pelayanan secara efisien dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, sesuai dengan harapan konsumen tentunya. Pemberian pelayanan semacam ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. Karena pada umumnya konsumen tidak suka jika harus menunggu terlalu lama pada pelayanan yang mereka harapkan. Dalam menjalankan pemasaran jasa, adanya peran karyawan yang menangani konsumen dengan baik merupakan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Karena kinerja karyawan menentukan citra perusahaan jasa. Di sisi lain, tinggi rendahnya harga yang ditawarkan pelaku bisnis jasa sebaiknya disesuaikan dengan besar kecilnya manfaat yang didapat oleh konsumen dari produk jasa yang kita tawarkan. Semakin besar manfaat atau nilai yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua adalah tentang karakteristik bisnis jasa. Guna membedakan produk jasa dengan produk barang, jasa sendiri memiliki karakteristik yang luas. Karakteristik tersebut menyebabkan suatu implikasi yang penting dalam pemasaran jasa-jasanya. Nah, di sini ada 4 karakteristik utama yang dapat mempengaruhi rancangan program. Di antaranya adalah yang pertama, tidak berwujud atau integriti jasa merupakan hal yang tidak dapat diraba, dirasakan, dicium, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa tersebut dibeli oleh pelanggan. Hal tersebut membedakan jasa dengan hasil produksi berupa barang dari sebuah perusahaan. Wujud dari suatu produk jasa seperti pembuatan penampilan atau sebuah usaha lainnya yang tidak dapat disimpan, dipakai, atau diletakkan di suatu tempat yang kita inginkan. Wujud produksi jasa ini dapat memberikan pengalaman serta dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua adalah tidak terpisahkan atau inseparability. Jasa tidak terpisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya. Jika seorang karyawan memberikan jasa atau pelayanan, maka karyawan tersebut menjadi bagian dari proses pelayanan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bervariasi atau variability.
Jasa sangat banyak variasinya, karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi, serta di mana jasa itu dilakukan. Adalah tidak tahan lama atau periode kecil suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah bila permintaannya tetap berbeda. Jika permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi, maka perusahaan jasa dapat menghadapi berbagai macam masalah bisnis. Jasa yang dijalankan akan berjalan lebih optimal jika menerapkan strategi marketing yang tepat. Dengan strategi marketing untuk bisnis jasa, maka bisnis jasa akan lebih terarah dan mencapai target yang diinginkan akan tercapai. Kemudian selanjutnya kami akan membahas salah satu program jasa keuangan yang disediakan oleh pemerintah atau BUMN, yaitu program yang bergerak dalam bidang permodalan untuk UMKM yang diperuntukkan untuk ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya, yang bisa kita sebut dengan PT PNM. Untuk produknya sendiri terdiri dari dua jenis, ada ulam dan mekar. Yang akan kita bahas kali ini yaitu produk yang khusus hanya untuk ibu-ibu, bagi para konsumen atau nasabahnya, yaitu PNM Mekar. Untuk PT Permodalan Nasional Madani Persero sendiri didirikan pemerintah pada 1 Juni 1999 yang diresmikan oleh Pak Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia, yang berfungsi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tengah-tengah krisis moneter saat itu. Pada tahun 2015, PT Permodalan Nasional Madani Persero meluncurkan produk PNM Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Untuk model kerja dari produk jasa ini adalah sebagai berikut, yaitu PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Namun, terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat yang disalurkan oleh PNM melalui layanan PNM Mekar meliputi yang pertama, peningkatan pengelolaan keuangan. Yang kedua, pembiayaan modal tanpa agunan. Yang ketiga, penanaman budaya menabung. Dan yang terakhir, kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Untuk kriteria nasabah PNM Mekar sendiri, yang pertama adalah layanan PNM Mekar diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Dan yang kedua, pembiayaan PNM Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan atau PKM. Yang ketiga, satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah. Yang keempat, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Dan yang terakhir, pertemuan kelompok mingguan atau PKM wajib dilaksanakan 1 kali dalam seminggu sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Nah, berikut demikian pembahasan tentang strategi pemasaran jasa dan contoh dari produk jasa tersebut dalam bidang UMKM dan keuangan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.